Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andianisa Salsabila dengan NIM B1C12405. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan mengenai fungsi logika, single if, multi if, and, or, dan praktik pertemuan ke-6. Nah, langsung saja di sini ada materi mengenai fungsi logika pada Microsoft Excel. Yang pertama itu ada dalam menggunakan fungsi logika if, and, dan or, ada operator logika yang dimana di sini operatornya ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih kecil, lebih besar, lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke, yang pertama itu ada menggunakan rumus if, single if. Fungsi logika if digunakan untuk menguji suatu isi sel apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Nah, langsung saja kita ke contohnya. Baik, pada rumus if di sini saya sudah mempunyai contoh yang akan kita praktikkan. Di sini kita akan mencari gaji pokok dari karyawan berdasarkan lama kerja dan jabatannya. Nah, di sini petunjuk pengerjaannya apabila lama kerja atau tahun lebih dari 5, maka gaji pokoknya itu sebesar Rp3.500.000. Nah, selain itu Rp2.250.000. Rumusnya yaitu sama dengan if buka kurung, kita klik sel C5 yang dimana kolom dari lama kerja karyawan Ahmad, selanjutnya wall lebih dari 5, titik koma 3.500.000, titik koma lagi 2.250.000. Enter. Nah, jadi gaji pokok dari karyawan Ahmad sebesar Rp2.250.000 karena lama kerja dari karyawan Ahmad itu belum lebih atau sama dengan 5 tahun. Jadi gajinya masih Rp2.250.000. Selanjutnya kita tinggal tarik. Nah, supaya lebih bagus lagi kita kasih rupiahkan. Nah, seperti ini. Oke, contoh lainnya di sini ada nama, nilai Excel, ada nomor sertifikat, nama, nilai Excel, dan keterangannya. Di sini kita akan mencari keterangan dari nama-nama yang akan lulus atau dianggap tidak lulus. Jadi rumusnya sama dengan if buka kurung, kita blok di sini, kita klik sel C18, selanjutnya lebih dari sama dengan. Nah, di sini jika nilai Excelnya lebih besar dari 75 atau sama dengan 75, maka keterangannya dinyatakan lulus. Selain itu dianggap tidak lulus. Selanjutnya 75, titik koma, lulus, titik koma lagi, tidak lulus. Titik kurang, enter. Oke, jadi Arham dengan nilai Excel 80, keterangannya yaitu lulus karena nilainya lebih besar dari 75, sehingga dia memenuhi kriteria. Nah, selanjutnya yaitu rumus multi if. Nah, di sini data yang sama seperti tadi, tetapi kita ingin mencari passing grade-nya. Nah, nilai dari keterangannya di sini jika nilainya 90 ke atas atau 100 sampai 90, maka akan mendapatkan passing grade A atau nilai A. Sedangkan lebih besar atau sama dengan
75, passing grade-nya itu B. Lebih besar atau sama dengan 60 akan mendapat nilai C. Dan sisanya adalah D. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan rumus sama dengan if buka kurung kita klik sel ini C4 lebih besar sama dengan 90 itu keterangannya A. If orang lagi C4 itu lebih besar sama dengan 76 adalah dapat grade B. Selanjutnya if lebih besar sama dengan 60 akan mendapat C. Usulan penetapan nomor induk. Selanjutnya enter. Nah, Arham dengan nilai Excel 80 akan mendapatkan grade B. Kita tinggal tarik saja. Oke. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan rumus N. Nah, fungsi dari rumus N itu akan menghasilkan nilai true atau benar jika argumen yang diuji itu semua benar, dan menghasilkan nilai false, salah, jika ada satu atau lebih argumen yang bernilai salah. Nah, contohnya di sini saya sudah mempunyai data tabel. Di sini petunjuknya rumus if n di atas untuk menyeleksi apakah nilai ujian dari nilai teori dan praktek itu bernilai lebih besar dari 70. Jika nilai pada kedua kolom tersebut bernilai lebih dari 70, kedua kolom tersebut bernilai lebih dari 70 ya. Jadi maka akan dinyatakan pada kolom keterangan atau kolom E itu kompeten. Tapi jika nilainya di bawah 70 pada salah satu kolom C, D atau nilai teori dan praktek, maka dinyatakan pada kolom keterangan atau kolom E adalah tidak kompeten. Nah, rumusnya yaitu kita tinggal ketik sama dengan if buka kurung N buka kurung lagi. Nah, kita klik sel C3. Selanjutnya simbol lebih besar dari 70 di koma. Nah, D3 lagi itu di koma 70 kompeten. Nah, di sini ada value if true. Nah, di sini kita masukkan jika benar maka kompeten. Selanjutnya value if false. Jadi yang tidak benar akan jadi tidak kompeten. Kurung enter.
Nah, jadi Ayu Regina nilai teori dan prakteknya itu dinyatakan kompeten. Kita tinggal tarik ke bawah untuk menghasilkan nilai nama-nama yang lain. Kayak kan seperti ini. Nah, selanjutnya penggunaan rumus OR atau fungsi if OR. Nah, di sini saya sudah mempunyai data kasusnya, yaitu seorang HRD sedang menyeleksi calon karyawan baru. Calon karyawan akan diterima apabila nilai tes potensi lebih dari 85. Nah, akan diterima jika nilai potensinya lebih dari 85 dan hasil wawancaranya bagus, atau nilai potensi kurang dari 85 tetapi hasil wawancara bagus. Nah, selain itu tidak akan diterima. Jadi di sini rumusnya kita pakai sama dengan if buka kurung OR buka kurung, kita klik sel C2 nilai tes potensi dari ASCII. Selanjutnya simbol lebih dari sama dengan 85. Nah, hasil wawancaranya D2 sama dengan bagus. Kurung diterima bagus, tutup kurung diterima ditolak. Bentar. Nah, jadi hasil dari seleksi calon karyawan dengan tes potensi dan wawancaranya ASCII. Tes potensinya yaitu 80, tes wawancaranya bagus dan memenuhi kriteria, jadi hasilnya akan diterima. Ya, kita tarik. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya yaitu praktik pertemuan ke-6. Sini saya sudah punya data tabelnya. Kita akan mencari hasil dari calon karyawan yang telah tes untuk masuk ke suatu perusahaan. Nah, jadi petunjuk pengerjaannya di sini diterima apabila memiliki syarat, diterima apabila memenuhi syarat umur kurang atau sama dengan 32 tahun, pendidikannya S1, bisa berbahasa Inggris, IPK 4,00, nilai potensi minimal 80, kemampuan wawancaranya bagus. Dan juga tidak diterima apabila ada salah satu syarat tidak terpenuhi. Nah, jadi rumusnya seperti ini ya. Sama dengan if dalam kurung N. Selanjutnya kita klik sel C4. Simbol lebih kecil sama dengan 32. Titik koma. Kita klik lagi sel D4. Sama dengan S1. Selanjutnya sel E4 sama dengan bisa. Selanjutnya sel F4 sama dengan 4,00. Selanjutnya sel G4 sama lebih, kita pakai simbol lebih besar sama dengan 80. Selanjutnya sel H ini tidak kelihatan ya. Jadi kita ketik saja sel H4. Wawancaranya
sama dengan bagus. Selanjutnya tutup kurung, di koma, diterima, di koma, ditolak. Enter. Jadi hasilnya dari ke bawah. Baik, itu dia penjelasan dan praktik saya mengenai fungsi logika, single if, multi if, and, or, dan praktik pertemuan ke-6. Sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.